Jika Tuhan datang, dia tidak menyebutkan namanya. Jika Tuhan datang pada kali yang kedua, dikatakan semua mata akan memandang. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang yang lebih percaya sains tentang kedatangan Tuhan ini, padahal bumi kita bentuknya bulat? Wah, ini dia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Nampaknya pertanyaan ini mempertentangkan sains dan Alkitab. Ya. 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 Menurut pertanyaan ini Iya, kesan iya, saya. iya, Kesannya. Bumi bulat, kalau Tuhan datang, gimana yang di sini? Yang sampingnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, nampaknya pertanyaan ini mempertentangkan sains dan Alkitab, dan bahwa ada bahagian-bahagian Alkitab yang kita harus terangkan itu secara sains supaya orang percaya. Tetapi berbicara tentang Alkitab, ada banyak hal yang kita terima itu dengan iman, seperti yang itu disampaikan di dalam Alkitab. Penciptaan contohnya, banyak pertentangan yang terjadi. Orang tetap tidak bisa menerima bagaimana penciptaan itu bisa terjadi. Tapi itulah yang dinyatakan oleh Alkitab. Apalagi mereka yang percaya kepada evolusi, yang tidak percaya pada penciptaan. Lalu kemudian yang berikut, bagaimana mungkin Yesus mati di atas kayu salib lalu bangkit, padahal dia adalah Allah. Orang tidak bisa menerima itu melalui logika ataupun saintifik. Lalu sekarang pertanyaannya adalah tentang kedatangannya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, lihatlah ia datang di awan-awan dan semua mata katanya apa? Akan melihat dia. Seperti apa itu terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengilustrasikannya dengan sangat tepat. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah sungguh luar biasa. Ya. Pernah satu kali di dalam, kalau tidak salah, Kisah pasal yang ke-berapa? Pasal yang ke-9 kalau tidak salah. Di sana ada cerita tentang Saulus yang mengadakan perjalanan menuju ke Damsyik atau Damaskus. Lalu kemudian ia bertemu dengan Tuhan, menampakkan diri kepadanya, dan dengan kemuliaan Tuhan, dan matanya buta. Dia nggak bisa. Untuk apa? Untuk melihat Tuhan. Itu hanya peristiwa yang sangat lokal sifatnya kepada Paulus. Nah, apa yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apakah dia hanya datang sendirian? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, itu di ayat yang ke-31. Coba kita baca ayat yang ke-31. Ayat 30 dan 31 lah. 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dikatakan disertai dengan malaikat-malaikatnya. Berapa banyak malaikat yang datang bersama dia? Coba kita baca pasal 25 ayat 31. Pasal 25 ayat yang ke-31. Ayat 31. Silakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Berapa malaikat yang datang bersama-sama dengan dia? Semua malaikat. Semua malaikat. Sementara ada keterangan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 bahwa pada waktu naga itu atau Lucifer itu dicampakkan dari sorga, ia membawa sepertiga bintang-bintang yang menggambarkan sepertiga dari malaikat-malaikat. Artinya yang sisa yang 2/3 itu banyak sekali. Malaikat sorga. Dan semua mereka, kata Alkitab, akan datang bersama-sama dengan Yesus. Dan
Tadi sudah kita baca di Matius 24 ayat yang ke-31. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi yang akan dilihat bukan datang lalu semua diam-diam begini di satu tempat. Itu suaranya sungguh luar biasa, dahsyat bunyinya. Lalu akan terjadi malaikat-malaikat itu akan terbang ke sana-sini untuk mengumpulkan umat-umat Allah. Bayangkan suatu kemuliaan yang sungguh luar biasa yang akan terjadi pada bumi kita, planet yang kalau ada di dalam galaksi Bima Sakti ini sangat kecil. Sementara yang datang ini adalah Raja Alam Semesta. Ya. Itu sungguh luar biasa. Sama dengan kalau kita ada setitik kelereng yang sangat kecil lah, katakanlah ya. Lalu kemudian kita taruh kelereng itu di tempat ini, ya. Saya taruh di atas botol ini, atau taruhlah di sini, atau ada di salah satu tempat, itu kita bisa gantung dia mungkin supaya seperti planet. Kita tidak tahu dengan cahaya yang sungguh luar biasa ini, apakah ada sisi atau bahagian dari kelereng yang kecil itu yang gelap. Semuanya tercover. Ya, tapi itu hanya ilustrasi-ilustrasi yang tidak sempurna. Tapi keterangan-keterangan dalam Alkitab mengatakan ini peristiwa besar pada bumi kita yang sangat kecil ini. Terima kasih.